Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mulia Septiani Turaidi dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu tajwid sebagai tugas pengganti penilaian tengah semester dari mata kuliah Qiraatul Quran wa Tahfiz. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi tajwid serta hukum bacaan sukun dan tanwin. Mengenai definisi tajwid, apa itu tajwid? Tajwid secara etimologi atau bahasa berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, yang berarti bagus atau membaguskan. Sedangkan secara terminologi atau istilah, ilmu tajwid adalah suatu kaidah yang mempelajari serta cara-cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kemudian, menurut ulama ahli qiraat Al-Quran, yang dimaksud dengan ilmu tajwid adalah mengeluarkan atau mengucapkan huruf-huruf menurut hak aslinya satu persatu. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari tajwid, mari kita lanjutkan hukum mempelajari ilmu tajwid. Apa sih hukum mempelajari ilmu tajwid itu? Hukum mempelajari ilmu tajwid ialah fardu kifayah, sedangkan mempraktikannya dalam membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid ialah fardu ain. Hal ini dapat kita pahami dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul 'azim. Nah, menurut Imam Ali karamallahu wajhah, yang dimaksud dengan tartil di sini adalah memperbagus huruf-huruf serta mengetahui waqaf-waqafnya. Artinya, kita mengetahui cara-cara pemberhentiannya dan penempatannya dalam bacaan Al-Quran. Kemudian, setelah kita mengetahui dari definisi tajwid serta hukum mempelajari ilmu tajwid, apa sih keutamaan dan tujuan dari ilmu tajwid? Mari kita lanjutkan apa itu keutamaan dan tujuan dari ilmu tajwid. Nah, tujuan dari mempelajari ilmu tajwid adalah untuk mengarahkan pembaca dalam mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Hal ini sesuai dengan keterangan dari Huzaifah bahwa Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran dengan lagam Arab dan suara-suaranya. Berhati-hatilah dengan lagam ahli fasik dan pendosa besar. Sesudahku akan ada sekelompok yang dianggap hebat tentang Al-Quran dengan melakukan Al-Quran bagai nyanyian seperti nyanyian di gereja dan meratap. Bacaan mereka tidak keluar melewati kerongkongan. Hati mereka terkena fitnah dan orang yang mengaguminya akan jauh menyimpang dari kebenaran. Adapun keutamaan mempelajari ilmu tajwid merupakan bagian ilmu yang paling mulia dan utama karena berkaitan dengan kitab Allah yang paling mulia dan agung, yaitu Al-Quran. Setelah, mari kita lanjutkan pembahasan tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Di dalam ilmu tajwid, hukum bacaan nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah hukum idhar, yang kedua hukum idgham, yang ketiga hukum ikhfa, dan yang keempat ialah hukum iqlab. Izhar menurut bahasa berarti jelas, sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, izhar adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya huruf yang tidak disertai dengan dengung. Huruf izhar ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, oghin, kha. Nah, dalam definisi lain, izhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka dibacanya jelas. Contohnya seperti man, amana. Di situ terletak nun sukun bertemu dengan alif, maka nun sukunnya ialah dibaca jelas. Man, amana. Begitu. Yang kedua ialah idgham. Idgham secara umum berarti menggabungkan atau memasukkan suatu huruf ke huruf lainnya. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid ialah meleburkan suatu huruf berikutnya sehingga terasa menjadi suatu huruf yang bertasjid. Nah, huruf idgham terdapat 6 di dalam kalimat yarmaluna. Jika dipisah yaitu ya, ro, mim, lam, wawu, dan nun. Idgham pun terbagi menjadi 2. Yang pertama ialah idgham bigunah dan yang kedua ialah idgham bila gunah.
Idgham biguna adalah idgham yang tata cara membacanya itu sedikit digunakan atau ditekan. Idgham biguna terdapat 4 huruf. Yang pertama ialah ya, kedua nun, ketiga mim, dan yang keempat ialah wawu. Nah, contoh dari idgham biguna ialah miwaraihim. Nah, di situ terdapat nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunah yaitu wawu. Maka tata cara membacanya sedikit digunakan dan ditekan menjadi miwaraihim. Nah, yang kedua ialah idgham bila gunah. Idgham bila gunah ialah tata caranya tidak disertai dengan gunah. Idgham bila gunah juga mempunyai 2 huruf. Yang pertama ialah lam, yang kedua ialah ro. Contoh idgham bila gunah ialah miladunhu. Miladunhu. Nah, di situ ada huruf nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunah yaitu lam. Maka dibacanya tidak usah digunakan, tidak disertai dengan gunah. Jadi dibacanya adalah miladunhu. Baiklah, kita lanjutkan dalam hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang ketiga. Yang ketiga ialah ikhfa. Ikhfa dalam pengertian yang paling sederhana, ikhfa adalah samar. Nah, jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka dibacanya samar. Huruf ikhfa ada 15, yaitu ta, tha, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, fa, qaf, kaf. Contohnya seperti min tahtihal anhar. Nah, contohnya di situ ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu ta. Maka huruf nunnya disamarkan menjadi bunyi ang, yaitu min tahtihal anhar. Seperti itu. Yang keempat ialah iqlab. Iqlab secara umum ialah memindahkan perkara dari zatnya atau posisinya perkara tersebut. Ada pula yang mengartikan iqlab dengan makna menukar atau mengganti. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid ialah iqlab adalah mengganti suara atau bunyi nun sukun atau tanwin dengan huruf mim. Nah, huruf iqlab ini hanya ada satu, yaitu ba. Contohnya seperti mim ba'di. Nah, pada asal kalimatnya ialah terdapat mim dan ba'di. Nah, di situ nun sukun bertemu dengan huruf iqlab yaitu ba. Maka bunyi atau suara nun sukun itu diganti menjadi huruf mim, menjadi mim ba'di. Nah, seperti itu. Baiklah, mungkin cukup hanya itu yang bisa saya jelaskan atau sampaikan mengenai tentang ilmu tajwid dan hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya karena saya juga merasa diri saya masih banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.